Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para panelis kita akan membahas mengenai judul yang sangat bombastis, yaitu Bokis untuk Eksis. Pasti timbul pertanyaan dari pemirsa dan juga rekan-rekan yang ada di studio ini, apa itu yang namanya Bokis untuk Eksis? Kita lihat terlebih dahulu foto-foto yang akan kita lihat bersama. Kira-kira seperti ini nih. Ada sebuah fenomena di Indonesia. Nih, dia ini ya. Ini dari Sarimaya Bakti 09. Berarti jurusan mana tuh Sarimaya Bakti 09? Hah? Bekasi ya? Itu Bekasi Mayasari, kah? Pak. Oh, Mayasari itu. Amerika. Wow, sangat indah, tapi sayang orang baratnya suka gangguin aku pakai acara minta foto bareng pula. Aduh, next. Masih dari Sarimaya juga ya. Sarimaya, kenapa sih tiba-tiba banyak orang kampungan yang iri sama saya, makanya kerja kalau mau keluar negeri. Dia keluar negeri, ini saya kasih foto selfie ya, selfie ini ya. Selfie KDI ini. Muka jelek dalam kapal pesiar bisa tambah iri kalian. Nah, maukah? Kasih lagi, kita rubah lagi. Ya ini, oh ini di mana? Di Menarang Pisang ini. Ya kalau itu menara pisang, kalau menarang ya berarti menarang pisang. Hai kalian, oh pakai KH ya. Hai kalian, ini foto aku sama best friend aku, best friend maksudnya ya. Best friend aku ini di Menara Pisa, Pisanya juga pakai PISSHA. Ini berarti ada bacaannya lebih panjang ya, Pisha gitu ya. Ya, berapa harokat nih dia tuh. Di Itali, aku kesini karena bosan dengan tempat do negara lain seperti Prancis, Brasil, and Amerika ini maksudnya Amerika. London itu London dia baca, Los Angeles dan Mesir. Ada next lagi, ini dari Sarimaya lagi ya. Ini Sarimaya happening banget ya ini ya. Ini aku kasih tahu tempat di London yang bagus buat foto. Tapi awas ya jangan tiru foto aku ini. Di belakang mobil merah adalah mobil pribadiku. Mobil merah di belakangnya mobil pribadi. Ya emang Astaga. kenapa kalau emang dia beneran punya bus? Iya. Ini Sarimaya juga ya. Ini calon bojoku waktu kuajak liburan ke Paris. Ini, oh ini di mana? Diajakin papi sayang ke negeri Mesir, negara Mesir. Makasih ya papi udah difotoin meskipun di belakangku ada hewan Arab. Jalannya pelan-pelan banget, fotonya buru-buru soalnya ditungguin supir helikopter. Ya kenapa? Kayaknya kamu udah pengen komentar gitu. Kenapa melihat seperti itu? Seolah-olah jangan terlihat irinya loh Us. Iya. Gimana menurut kamu Us? Kalau Ya. kalau menurut saya sih ya, Iya. melihat dari fenomena yang tadi saya lihat, saya baru mengetahui ada negara yang sangat mantap tadi ya. Yang mana? Mesir, Mesir kok mantap. Egypt. Oh iya, Iya, Egypt, iya. benar, Egypt. Iya, Itu lucu Egypt. tahu. Iya. Nah gitu. Gitu. Iya, Egypt. Lihat Jarwo, semua tertawa milikku. Hahaha. Khususnya kan umur untukmu saja. Itu lihat Pak, karena Indonesia adalah negara penghasil padi terbanyak. Hubungannya apa? Penghasil Karena padi? itu orang-orang yang suka makan nasi, termasuk nasi. Oh, halusinasi. Itu mantep tadi. Lihat. Tapi itu berarti ada masalah dengan masalah editannya atau gimana? Ya, karena kalau saya bilang kan kalau orang-orang yang mungkin kita kan nggak pernah tahu Pak kalau di daerah-daerah gitu yang cuma editnya pakai ibarat di warnet lah gitu Pak. Gitu. Iya, Jadinya terburu-buru dan nggak tahu soal Photoshop mungkin. Gitu. Jadi kelihatannya ingin berkreativitas gitu dengan cara dia, cuman jadinya kelihatannya norak karena kurang pengetahuan Pak. Iya, jadinya hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang melihatnya ya. Benar. Karena memang kemampuannya dia untuk mengedit sangat terbatas mungkin. Dan untuk apa mengedit hal-hal seperti itu Pak? Orang mempercantik wajahnya dengan kamera 360. Iya. Padahal yang harus dipercantik itu akhlak Pak. Betul. Untuk apa punya wajah cantik tapi hatinya yang busuk. Busuk, ya benar. Kalau Calontong ngelihat fenomena apa ini? Calontong? Saya perkenalkan diri dulu. Ya silakan.
Saya dari kawanan saudagar yang kena kutukan mantan. Disingkat apa itu? Awas ada kuman. Oh, awas ada kuman. Saya tidak melihat ada fenomena, Pak. Ya, Saya tidak melihat ada fenomena apa-apa. toh kan banyak yang melakukan seperti ini. Berarti Ya biarkan. Ngapain kita bahas ini di sini gitu. Oh ya udah, terima kasih untuk dengan demikian ILK berakhir sampai di sini. Ya, Kita akan jangan jumpa dong, lagi. Pak. Jangan dulu Pak. Gimana? Kan cuma satu suara, yang lain belum tentu setuju. Oh iya betul, Oh, baru saya satu juga suara. setuju dengan calon toh. Menurut saya hal ini makanya nggak saya masalah. katakan, Jadi nggak apa yang masalah. dilakukan Sarimaya, Iya, ya sudah. Toh dia tidak merugikan siapa-siapa gitu. betul, iya Dia betul. tidak bermaksud mengambil keuntungan apapun dari siapapun. Kecuali kalau dia melakukan itu untuk menipu misalnya calon pasangannya. Iya. Dia Ada- seperti itu untuk menipu orang tuanya karena dia minta uang segala macam. Nah, artinya ada efek negatif yang dihasilkan dari itu yang merugikan orang lain baru layak dibahas. Karena nggak begini, apa-apa. kalau toh itu bohong, Iya. pertanyaannya apakah kita merasa dirugikan? Apakah Anda merasa iri? Kalau Anda merasa iri, nah itu berarti Anda berpotensi juga Menyimpan. seperti si Sarimaya melakukan keanehan-keanehan. Karena bohong itu pada dasarnya ada tiga, Pak. Ada bohong yang biasa. Bohong biasa tuh, jadi dia ngebohong untuk kepentingan siapa? Ya, bohong biasa itu kayak Ini. dilakukan Sarimaya itu Ah. bohong biasa. Dia bohong untuk tidak mengambil apapun, keuntungan apapun dan tidak merugikan siapapun. Yang Kalau kedua, ditanya sudah makan, sudah, walaupun sebenarnya belum. ya, Kan nggak berarti merugikan bohong. siapa-siapa. Itu bohong tapi nggak merugikan siapa-siapa. Ada bohong baik. Bohong baik tuh, yang itu white lies. Bohong baik itu misalnya ketika kita dimasakin pasangan sebenarnya nggak enak-enak banget sih. Iya. Tapi ditanya gimana masakanku? Wah lumayan kok enak daripada Interupsi Kang. masakan. Itu bohong yang untuk menghibur orang Sebentar. baik. Ini bohong yang ketiga apa nih? Bohong jahat. Bohong jatuh, Bohong ngebohong jahat untuk itu bohong untuk mengambil keuntungan buat dia. Merugikan orang lain. Misalnya, Jual obat awet muda buat Pak Jarwo. nah biar Bohong jual tuh, obat jahat yang nggak banget itu. bener. Sorry sir, but this is out of context, out of topics. masih No, masih I'm not berhubungan. Topik. Topik is my driver. Maksudnya ini No, masih topic is like topic in English. Hey, we Hey, want hey, hey. to talk about the topic, but he's talking about lie. I don't give a damn about lie. Iya man. maksudnya kan ini topiknya di sini dia. Get out. Ini hubungannya dengan kebohongan juga karena Cak Lontong melihatnya dari sudut ke masalah kejujuran dia dalam mengupload sebenarnya. Kalau Ronald emang melihatnya dari mana? Oke, selamat malam semuanya. Ya, dari mana Ronald ini? Saya dari Sebentar Pak Ronald, ini Bapak dari tadi berdiri terus, kenapa sih? Ambeyannya kambuh Pak. Sabar Pak, tenang aja tenang. Saya ini udah gatal lidah saya Iya Pak tenang Denny. Pak, tenang dulu dengerin Mungkin dulu Bapak semuanya. makan itu kali daun. Kedondong. Bukan Pak, Apa? talas. Ini Talas, oh iya. peribahasa. Peribahasa dari mana orang Bapak kegatalan? Maksudnya ingin bicara. Kalau ingin bicara ngomongnya Pak, saya pengen ngomong beres. Anda ini nggak pernah pelajaran bahasa Indonesia ya? Ini Apapun saya polite, pernah Neng. pelajari. Bapak tidurnya saya pelajari. Emang saya mayat apa? Ronald memperkenalkan diri dulu, dari mana tadi? Hello everybody. Yeah. Good evening. Good evening. Evening. Alright. My name is Ronald Surapraja and I'm from Ingin Nulis Komen Internasional Demen Cipok. Apa itu? Englishman in Depok. Oh, bukan in New York ya. Englishman in Depok, ya. So, bisa ditampilkan lagi gambar yang tadi? Halo? Boleh satu aja sebagai contoh ditampilkan, silakan. The thing that I'm very concerned about this is Terhadap English. Bahasa Anak Inggrisnya kenapa? Indonesia, lihat mau bagaimana bersaing di dunia internasional, bahasa Inggrisnya pun acak kadut. mungkin dia bermaksud tidak ingin memakai Bercanda. bahasa Indonesia, bercanda bisa mungkin. nih. Bercanda kayak umpamanya saya ngomong, "Yu mana now yu?" Umpamanya gitu. Meng, kalau kamu yang bercanda saya ngerti, Meng. Ini, Meng, dia menggunakan bahasa Inggris yang ngaco. Menurut saya emang ini serius. Ini best friend ditulisnya Peduli. best friend. Karena Apa? temen friendnya dia itu Basca. Oke, Kang Denny, Makanya bas. pembelaannya apa? Excuse-nya apa?
What's hanya your ingin- excuse for this? Aku punya excuse. Dia hanya ingin memperlihatkan kelucuannya sebagai No, Yes, seorang it's not betul. remaja. Betul. It's not Kita funny. harus memaklumi karena No, kecuali man. ini dilakukan Oh oleh my dulu God. pernah ada seseorang dengan nama no sebut saja smoking here. Blackie! Blackie! Sih. Kang Denny, kalau itu dikeluarkan oleh konteks orang yang memang kita tahu dia suka bercanda, nggak apa-apa. Iya. Bukannya nggak Maaf. bukannya nggak boleh bercanda. Sorry, Tenang, saya tenang, interupsi. kita harus terima dulu Iya, sadar Enggak, dong. argumennya tadi kan dia. dibilang kalau emang konteksnya orang yang suka bercanda nggak apa-apa. Anda kan nggak kenal secara dia pribadi. Bisa aja memang Oh di teman-temannya iya, ternyata iya. dia adalah orang yang sangat Iya. humoris. Sebenarnya Tapi benar, saya sangat peduli dengan kemampuan bahasa Inggris Inggrisnya. anak-anak Indonesia. Oke. Gimana Nggak. mau bersaing gitu loh, Pak, Cak? mohon maaf, Anda tidak boleh menjudge dia tidak bisa bahasa Inggris sebelum Betul. Anda ketemu dan tahu persis apa Langsung. yang dia Tidak maksud. butuh ketemu dengan tulisan dia Kalau ngaco aja Anda- udah pasti ngaco Kalau itu. orang seperti dia Pak, saya mau seharusnya terawihan dulu deh, Pak. Oh iya. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Salam buat imamnya Pak. Makasih banget Pak, Bapak udah datang ke sini Pak. Nasi kotaknya udah di bawah. Pak, dia mah kalau ke masjid nggak terawih. Main ninja-ninjaan, main anak kecil. Pakai sarungnya. Sama main petasan jangwes, main jangwes no. Tapi begini ya kalau kita Main lihat. gitu-gituin tuh Pak, cepret. itu kalau main- dulu Pak main Denny, sahur itu. mohon Ya, maaf dulu ada namanya Vicky. Prasetyo. Nah, Ya dengan dia seperti itu Dia- dia punya gaya tersendiri. Nah, toh bukan akhirnya masalah dia eksis. bukan masalah eksis dan gayanya, justru itu yang bahaya orang seperti itu. Loh kenapa Dia kan dia sempat mencalonkan menjadi apa dulu pilihan apa tuh? pilkada? Nah, dengan cara dia seperti itu dia jadi calon itu sesuatu yang serius yang harus dibenarkan. Tapi Terus dia nggak mau apa-apa. Ini emang dia harus bergaya dibetulkan. seperti itu untuk mengkelabui orang lain supaya mau itu sesuatu yang harus dibenarkan. Nah makanya saya tujuannya adalah itu aja concern saya. Yuk kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris yang benar. Benar tuh Kang Onal. Apa salahnya berbahasa Inggris yang baik? Toh kalau misalnya baik, nggak ada Bapak, ruginya. Loh, Ngapain ini sih Anda beri-beri ada lagi? kan? Saya heran pertanyaan Anda sendiri nih. kenapa? Ya nggak ada yang salah. Iya nggak ada. Tunggu Lah, ya, saya nanti apa akan salahnya bicara. berbahasa Inggris yang baik? Tunggu saya akan bicara. Gini kan Bapak Esari Maya nih Pak. Gini, aku mau namain dikit aja. Sebentar Pak Jarwo. Iya kenapa? Oke. Saya sudah bisa Pak Jarwo menangkap dulu. sebenarnya memang beda. Ini beda fokus. Pak Suruh Denny. duduk dulu dong. Pak Denny maaf. Ya kenapa? Silo tuh Pak. Gak bisa, Meng. Gak bisa ini. Iya. Ini udah kayak gini, reflektor. Lagian ibu juga sih belum lebaran udah bawa toples. Bapak tahu dari mana? Iya, soalnya saya tadi di luar dibuka. Emang bener ada kastengelnya. Iya ada kastengel. Kang, aku gatel nih sama Kang Ronald. Iya nanti Ih dulu, cewek Tetap. gatel. Ya enggak maksudnya Dengerin gatel dulu, pengen dengerin dulu. nanggepin. Maksudnya apa? Dia kan concernnya lebih ke masalah bahasa. Inggris. Kenapa? Enggak dia appreciate aja. Dia berusaha untuk pakai bahasa Inggris daripada sibuk dimaki-maki. Ya udah dikasih tahu No, aja saya gitu. tidak memaki-maki, saya hanya concern sama pendidikan bahasa Inggris. Because brother and sister, Saudara-saudara. the limit of your language The limit. are the Batas. limit of your world. Jika kamu Ya. membatasi bahasamu, kamu telah membatasi dunia kamu. Brother and sister, I tell you this, never stop learning. Because life never stop teaching. Jangan pernah Ya, mau betul. berhenti belajar karena dunia tidak pernah berhenti mengajari kita. Iya. Ya. Dan hidup itu adalah belajar. First you learn. Pertama And kita then- belajar. You remove the letter L. You earn. Ketika kamu belajar Iya. dengan baik, setelah itu kamu akan menghasilkan. For the last time I told you, change your word. Pak ganggu nih Pak nih. Pak ini Pak. Kenapa? Saya. Saya sedang berdiskusi. Ini sama terjemahannya Haji. saya dengerin. bingung nih. Saya lagi Dengerin. Learning. Iya. Learning by doing. ini speak. Iya. Ini sepi. Iya maksudnya ngomong. So brother and sister, Jadi pada prinsipnya adalah the last thing. Ya. This is the last one. This is the last one. Change your word. Udah nonton nih filmnya. So you Udah. can change your world.
ya. Rubah Tom Cruise. kata-katamu, Iya. maka kamu Word. akan bisa merubah duniamu. Iya. Saya mau tanya Pak Jarwo dari Tuh, tadi orang- berdiri mau ngomong apa sih? Tuh, orang ditanya kadang. Wah. Saya dari cowok narsis dan bantet berbadan kuat. Cowok narsis dan bantet berbadan kuat dan seksi. Disiksa? Condet. Disingkat. Disiksa. Disingkat apa Pak? Lagi Pak ini orang Dedi. tua nyaut aja bukan dengerin. Dia ngomongnya disiksa. Saya biasa didengar Disingkat. disingkat. Iya, tapi Saya kan- langsung ngembat aja gitu. belum tentu dia ngomong bener. Namanya manusia. Ini serius Pak Denny. Iya serius. Maaf Pak Jarwo. Ini di awal ini saya bicara kredibilitas saya dipertaruhkan Pak Iya, Denny. betul. Silakan. Disingkat apa berarti tadi Bapak Pak? kartu kredit. Not kidding. Oh, jangan bercanda, jangan. Not kidding. Biarin Not aja. kidding. Not kidding. Cicak-cicak di kiding. Dinding. Saya ulangi lagi. Iya silakan. Wah, ngabisin waktu, Pak. I'm replay now. Oh. Oke. Saya dari cowok narsis dan bantet berbadan kuat dan seksi. Kalau nggak disingkat, apa? Disingkat Condet Oh. Bekasi. Disingkat. Condet Bekasi. Condet Bekasi, yeay! Orang-orang yang seperti kita lihat di gambar tadi itu adalah Pak Denny, orang-orang yang selalu bermimpi ingin. Maaf Pak Jarwo, bukan orang-orang, itu dia juga. Sendiri ya. sendiri. Iya orang Si itulah Sari pokoknya Maya siapapun Enggak, yang saya ngasih ada tahu. siapapun ya. Enggak, itu orangnya satu. Iya tahu saya. Siapapun Pak, nggak itu hanya dia saja, tapi banyak kasus-kasus yang Orangnya lain. berapa? Satu. Memang malam ini yang diangkat cuma satu orang. Tapi di media sosial banyak orang seperti dia Kita begitu. ngomongin satu orang aja dosanya udah. Oh my Amin. Sekarang Bapak God. ngomongin semua. You shut up. Oh, bumbu. Bapak mesti bisa ngebedain yang mana orang, yang mana pohon karet. Loh, Main sadap-sadap aja. Pak Jarwo. shut. Please silent. Silent please, gitu. Iya. Pak Jarwo. Oke. Silent please tapi getarin. Jadi tahu Bapak kalau saya ngomong. Enggak umpamanya di silent tuh. Orang-orang seperti mereka itu Pak Denny. kan kedengeran Mereka tuh. itu hanya selalu ingin bermimpi. Tentang Taruh kantong juga tahu orang. Bermimpi ingin melanglang buana Pak Denny. Padahal dia itu hanya naik biang lala. ini. Ada kalimat bersayap, Meng. Ya. Ini yang saya pengen dapat Lang-lang. dari Pak Jarwo ini. Pak Jarwo itu punya daya apa yang Cengkram. namanya? Cengkram Pak. Bukan daya cengkram, Dia bukan kan ban bos. serep Pak. Bahasa diksinya bagus, Iya, pemilihan bagus. kata-katanya tuh bagus. Bagus. Dia itu ingin melanglang buana padahal dia hanya biang lala. Hanya naik biang lala. Saya prihatin dengan anak-anak seperti ini ini. udah Ini ngomongin. artinya apa tadi? Bagus, Dia bagus. melanglang buana tetapi dia hanya biang lala. Ini sampo nih Pak Titin Supriyatin. Menghilangkan ketombe Anda. Bukan. Prihatin melihat orang-orang itu penampilannya elit, padahal kenyataannya hidupnya pahit. Wah, Ini bersayap dia, lagi Pak. Bersayap lagi, enak ini. Ini Bapak ngomongin ini nih pelembab apa? Bukan. Yang bersayap, Tampil Pak. berjuis, padahal perutnya kembang kempis. Gila, luar biasa. Mengaku beli tas dari Perancis, padahal itu dari Ciamis. Bener ada. Yang barusan ngomong bau amis. Cak Lontong tadi mengatakan ngapain mempermasalahkan hal seperti Iya. ini. Justru saya ingin mempermasalahkan ini salah satu seperti ini virus yang tidak mempunyai nilai-nilai kebaikan Pak Denny. Bapak mau kemana ini sekarang? Bapak kan nggak setuju ini adalah virus ketidakbaikan. Ini Seharusnya adalah bentuk seperti kebohongan Pak Denny. apa? Bukan kebohongan. Kebohongan publik ini. Ini adalah bentuk manipulasi Pak Denny. Manipulasi. Iya kita lihat dia foto melakukan edit segala macam begitu. Mengaku bahwa Jangan. itu foto di depan Menara Eiffel. Padahal dia foto di Menara Saidah. Daripada Bapak di Menara Sutet.
Setrum. Ini orang lucunya nemu aja sih. Lagian Bapak juga suka naik-naik menara sutet kayak orang. Udah, nanti saya akan tanya ke Mbak Berta, kenapa ini fenomena seperti apa? Kok banyak di beberapa media sosial ini yang melakukan seperti Sarimaya, hanya salah satu contoh kecil saja. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Nih saya mau tanya sama Mbak Berta nih, Mbak Berta, ini fenomena apa sih? Banyak sekali anak-anak, remaja yang melakukan hal seperti ini. Apa karena memang benar-benar pengen eksis atau memang pengen ya apa ya? Ada sesuatu yang dia ungkapkan atau sebenarnya dia yang orangnya tidak seperti, kan kadang-kadang karena dia misalnya pendiam, ternyata kalau di medsos dia bisa lebih keluar gitu. Ini seperti apa? Mungkin kalau ini bisa dikatakan sebagai bagian dari social media anxiety ya. Jadi maksudnya kecemasan pada saat menghadapi sosial media. Kesiapan dia pada saat berhadapan dengan sosial media. Ini berhubungan dengan social acceptance. Jadi penerimaan diri di dalam sosial. Nah, social acceptance ini atau penerimaan sosial ini itulah yang dibutuhkan oleh individu-individu ini. Itu dari sisi sosial. Tapi tidak semua orang melakukan itu pada saat berhadapan dengan sosial media. Ada ciri kepribadian tertentu yang punya kecenderungan kalau menghadapi sosial media itu dalam tanda kutip kurang kuat karena dia punya sisi misalnya pribadi yang addicted. Jadi begitu dia berhadapan sosial media, ada teman-teman yang ngumpul kemudian dia cemas, kok saya nggak bisa ngumpul. Iya. Macam apa nih, kelompok yang macam apa? Oke, aku akan menuju ke sana. Iya. Jadi istilahnya dia berusaha untuk menuju pada kelompok sosial tertentu. Mungkin kalau kita belum kenal sosial media nggak terlalu sulit ya, tapi begitu kenal sosial media dan dia tidak secara mature untuk menghadapi ini, ya itu yang akan terjadi. Iya. Makanya biasanya terjadi pada teenager karena dia belum siap untuk menghadapi hal-hal tersebut gitu. Ya itu jadi sebenarnya di sosial media ada tanggung jawab juga ya. Dan karena keinginannya dia untuk masuk ke kelompok yang dirasa mungkin dia takutnya dia tidak sampai, dia akhirnya melakukan hal-hal yang seperti tadi itu ya. Ya, kalau udah pernah dengar social climber gitu ya, jadi dia pengen menuju pada Naikkan, meningkatkan apa namanya strata sosial Iya. dia, tetapi ini lewat Derajatnya. sosial media. Kalau misalnya dia ingin supaya diakui bahwa dia itu mempunyai kelas tertentu yang bisa traveling kan sekarang Iya. lagi ngehits nih pokoknya traveling ke luar negeri. Iya. Nah, dia pengen diakui di situ. Nah, lewat sosial media eksistensinya adalah dia ingin mendapatkan like. Whether ini dia itu hanya ingin mendapatkan like, berarti dia ingin menerima pengakuan. Jadi hampir hal-hal yang negatif pun dia lakukan. Kenapa Ronald? No, I have another example for the Contoh apa aja ini? picture with a very bad edit. Yes. Photoshop edit. Ini masalah kejelekan dalam mengedit nih. Ya, lihat dong. Kenapa? Dia pengen dianggap punya sepatu baru, tapi Cahaya cara pencahayaan dan- Photoshopnya atuh kira-kira we atuh mah nya gitu. Terus ini, wow pengen punya mobil Audi. Ini Audi R8 yang dipakai sama Tony Stark atau Iron Man nih. Cing atuh kira-kira belajar perspektif atuh. Nah ini pelukan sama Kate Winslet gitu. Ini Titanic ini ya. Kalau ini sih mungkin ada sedikit bercandanya. Saya nggak tahu captionnya seperti apa. Kalau Iya. cuma gambarnya doang bisa jadi ini bercanda. Ini bercanda nih kalau ini sih. Nah, kalau yang benar. tadi mobil sama yang sepatu mah kayaknya serius. Nah, ini juga Ini juga bagus nih ya. orang India ini mah ya. Biarinlah orang India mah lah. Di mobilnya ada rumput Kang, lihat. Namanya. Ini ya, Pak. Itu ada cermin sebetulnya. Tapi Kang, bener yang dibilang sama Mbak Berta kalau misalnya edit-editan gini tuh bisa jadi disalahgunakan kayak misalnya foto-foto dari Agan Harahap, Pak. Ya, Agan Jadi di Harahap. Instagram itu ada namanya Agan Harahap. Dia jadi suka jadi misalnya si Kanye West pakai minyak angin. Kalau gitu. itu Photoshopnya juara dunia ya. Iya. Emang dia bagus kan, Nah, seninya tuh terlihat gitu. Nah itu disalahgunakannya foto-foto tersebut dipakai buat gosip. Kayak misalnya Rihanna kepergok lagi di MCK gitu Pak. Iya. Itu dibuat ada orang wartawan bikin beritanya tentang itu gitu. Padahal beritanya emang nggak ada. Anggapnya Nggak ada serius. dia, anggapnya serius Pak. Nah ini Mbak Berta aku mau nanya nih kalau misalnya masih muda dia sudah main manipulasi gambar, data gitu kan. Ini bisa makin lama makin membesar Edik itu? dan berbahaya nggak?
Memang yang punya kecenderungan sampai ke arah seperti itu tuh memang cenderung pribadi yang sudah addicted gitu, Tuh, maksudnya nah, punya itu yang kecenderungan ke sana berbahaya. gitu. Kalau di Amerika ya, saya belum ada apa namanya riset di Indonesia, tapi kalau di Amerika social media anxiety disorder itu menjadi penyakit nomor 3 psikologis setelah depresi, alkohol. Nah itu yang ketiga. Yang Nah, kedua alkohol. Iya, depresi, alkohol, kemudian ini karena dia kan stres nih. Tapi selain pribadi yang seperti itu, kadang-kadang stres pada kehidupan nyata, kemudian juga pada saat dia mempunyai ketidaksiapan mental menghadapi ini juga cenderung bisa menjadi pribadi yang seperti itu. Saya Iya. mau tanya lagi sama Pak Jarwo. Pak Jarwo tetap mempersalahkan yang namanya Sari Maya ini bahwa salah gitu melakukan hal tersebut dengan kebohongan tadi. Betul Pak Bahwa Denny. Sari Maya itu. Saya nggak setuju, nggak suka dengan seperti Sarimaya itu. Oke, saya mau tanya sama Cipan nih. Cipan kayaknya agak bertentangan dengan Pak Jarwo. Bapak nggak lihat dari tadi Pak saya Denny? geleng-geleng? Ya? Just that? Iya. Ya Just Just That. Cuma itu. Just That bukan Just That. Justin. Hanya Just itu That saja Bieber. Pak Denny. Iya, itu hanya itu aja. Enggak, saya ada sedikit contoh tetangga saya meniru hal seperti ini Pak Oh, Denny. Oh tetangga Bapak yang niru, coba ceritakan jadi tetangga Bapak yang seperti itu. Ah, Dia itu- bikin upload juga. Betul. Dia Dia apa di Twitter, di Instagram atau di apa? di Instagram mengaku Instagram. pergi ke Timur Tengah. Ternyata Katanya 2 hari balik lagi ke sini Hmm. bawa itu apa namanya onta. oleh-oleh apa dodol Garut. Dodol Garut. Sejak kapan Timur Tengah memproduksi dodol Garut? Pak udah nggak ini. Itu Pak. kan udah nggak beres itu Pak Denny. Pak Denny, Hmm? omongannya udah nggak benar. Iya. Pak, coba boleh cerita nih. Boleh Cipan, duduk, silakan. boleh duduk Bapak, sekarang giliran saya. Silakan Cipan. Hati-hati Cipan dari ketika mana? Bapak menunjuk ke depan, karena ini 3 jari ke arah Bapak sendiri. Bapak menghina-hina, jangan sampai ternyata Bapak sendiri nggak beda jauh sama dia. Bapak Nah, boleh itu duduk? nggak boleh terjadi seperti Pak itu. duduk Pak. Bapak boleh duduk? Pak duduk tadi anterin lagi ke ruangannya. Duduk dulu. Mau saya sakit apa? Silakan. Cipan dari mana? Saya dari Ikatan Ibu-Ibu. Bapak jangan deket-deket. Saya duduk ini. Saya dari Ikatan Ibu-Ibu yang santun, riang, semuanya nyantai. Oh, disingkat? Ibunya Sarimaya. Oke. Berarti harus membela. Sari Maya. Betul saya membela. Iya. Yang namanya anak masih ABG, Betul. ketika kita merasa mereka berbuat kesalahan, jangan dihujat. Betul, dia lagi mencari dirinya. Betul. Kalau kita hujat, yang ada nanti dia malah makin terperosok. Mm-mm. Dan menurut saya, kenapa dia berbuat seperti itu? Pasti karena dia pernah melihat contoh. Iya, Akhirnya dia tiru. betul. Dan biasanya contohnya adalah orang yang berpengaruh. Misalnya mungkin saudara yang dia hormati. Atau mungkin public figure, Iya. orang tua. Mm-mm. Akhirnya Bapak jangan ngupil dong, jorok banget sih. Saya lagi ngomong, saya lagi nggak- mengcounter Bapak. Cipan, Terserah saya. dia tidak ngupil. Tapi Lagi ngepang bulu hidung. Bulu hidung dikepang. tadinya ketika melihat foto Sarimaya saya berpikir 3 hal. Satu cuma buat lucu-lucuan. Yang kedua mungkin dia akun palsu yang mencari follower, nanti kalau followernya udah banyak kemudian dijual. Iya. Atau yang ketiga, ini pasti ada satu sosok yang dia lihat sampai akhirnya dia tiru. Dan Dia setelah- jadi melihat siapa itu? Setelah saya mencari, saya meriset, akhirnya saya ketemu ini pasti salah satu sosok panutannya. Oh, Coba kita lihat. kita lihat. Maling, jangan teriak maling. Bapak sok menghujat. Foto ini diupload Pak Jarwo tahun 2001. 2001 Bapak berfoto, di belakangnya ada kincir anjing. Pak itu bukan kincir angin. Itu kipas angin kawinan. Pak Jarwo benar berfoto di daerah ini Pak? Tahun 2001 dia buat foto ini, dia hapus. Saya tanya Pak Jarwo tahu nggak itu daerah apa namanya? Daerahnya apa ini? Nederland. Ini beneran Iya, nggak Pak? Tepatnya Benar. daerah mana? Itu ada Nederland lah elah. Belanda. Saya masih ada lagi Pak, bukan cuma sekali. Kalau sekali mungkin buat lucu-lucuan. Iya. Tapi kalau sampai 2 kali. Ini nggak masuk akal Pak. Kalau ini saya percaya ini asli. Loh, Karena taunya dari mana? Itu ada anak-anaknya di belakang. ketiga Nah, kali. ini. Coba lihat, jempolnya pun sama gerakannya. Bajunya pun Beda sama. gambar latar belakangnya aja.
Nih siapa Nah ini nih? siapa yang ini? Oh, Bawa lukisannya Dian lagi Sastro. selfie. Ini juga, ini 14 Kalau- tahun Pak kita tidak berjumpa. Oh. Oh, yang iklan KUA. Akahua. Saya Kalau ngefans masih sama dia Pak soalnya. kalau masih Iya. ABG Pak melakukan itu nggak apa-apa, ini udah orang tua keterlaluan. Mm-mm. Tapi ternyata orang tua ini pun juga melihat ada orang satu lagi menjadi panutannya. Jadi ini udah kayak apa ya namanya Mbak Berta ya? Kayak wabah. Iya, menular. Karena melihat Influence. satu kayaknya keren akhirnya ngikut. Ini kita bisa lihat satu, ini juga salah satu. Nah, Oh. Kalau ini fakta Pak Denny. Pak ini asli ini Pak. Ini bukan Ini editannya. waktu lebaran tahun kemarin Pak. Oh. nah ini coba Mbak Berta kalau udah tua-tua begini apa namanya? Masa De Gea dikata tua? Siapa? De Gea masih muda loh. Itu yang baju merah. Yang si kompreng tuh kompreng. Kalau udah nggak muda berarti ada masalah dengan kepribadiannya ini. Kepribadiannya. Kepribadiannya terbelah kalau begitu. Itu termasuk Tetapi- gangguan jiwa gak sih? Ya jangan sampai begitu Belum, dong. kalau Belum Gila. sejauh terus-terusan. itu, belum sejauh Tadi kan itu. udah dibilangin kalau terus-terusan bisa menimbulkan hal gangguan terhadap Disorder. dirinya. Oh, gangguan Iya. jiwa, Bapak. Adiktif Pak ya. Addicted itu. Sama narkoban. Iya. Ada nilainya keinginan kecanduan namanya. Ini kita lihat ada beberapa artis yang eksis dengan beberapa sensasinya. Ada yang pura-pura pacaran, terus juga ada yang pura-pura gonta-ganti barang mewah padahal nyewa. Tapi nggak apa-apa lah barang mewah. Nyewa sih orang dia bayar kan nyewa. Terus ada yang pura-pura berantem hanya untuk menyarikan sensasi. Ada yang pura-pura tua padahal sebenarnya dia tua gitu. Ada di situ. Ya Itu bukan tapi sudah lah. pura-pura Pak, alami. Iya alami, ya. Nih, saya mau tanya sama Firdaus. Firdaus, menurut Firdaus gimana nih? Kalau misalnya melihat yang namanya artis Ya. melakukan supaya eksis, dia melakukan apa ya gerakan-gerakan yang sebenarnya tidak perlu, tetapi karena eksis dia harus membuat gebrakan. Benar. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Oh Pak. silakan. Ya, saya dari Laki-Laki Bimbang, Wanita Centil Corporation. Wow, Wih, disingkat apa tuh? lambang WC cowok. Kalau menurut saya banyak sekali artis-artis yang menunjukkan kekayaan mereka Pak. Padahal syarat untuk menjadi orang kaya itu adalah tidak gaul. Hah? Kok bisa? Karena kalau misalnya dia gaul bukan orang kaya, tapi orang ke. Kok orang Kayak gitu jadi kayak gitu. Orang kaya jadi orang ke. Oh, orang kayak gitu. Kayak gitu. Walang keke, walang kaya. Palang karaya, palang kaya gitu. Susah ya bener ya? Iya. Terus juga saya juga melihat kalau misalnya masyarakat Indonesia itu banyak yang tertipu oleh drama-drama yang dibuat oleh industri sehingga ini untuk menimbulkan sebuah Betul. gosip Pak. Kadang-kadang mungkin juga bukan karena si orangnya, tetapi manajemennya membuat seperti itu supaya si artisnya memang eksis. Kayaknya kalau kesannya gitu kalau orang yang udah masuk TV gitu kayaknya harus menonjolkan semua yang berbentuk dengan kemewahan Pak. Gitu. Kalau orang masuk TV dikerokin keluar apa Pak? Kalau orang udah masuk, ya keluar anginnya dong. Keluar TV, masuk TV, keluar TV, masuk angin, keluar angin. Iya. Iya. Harusnya kita tuh harus meniru gorengan Pak Denny. Gorengan. Iya. Gorengan tuh kenapa emang? Gorengan tiap hari masuk koran nggak sombong. Ya emang bungkusnya koran dia. Iya, Anda benar sekali. Betul. Iya. Bungkusnya kan koran, iya. Iya, dan apa yang namanya artis, emangnya kenapa sih Pak Denny kalau misalnya kita menunjukkan kesederhanaan? Kayak Artis, saya nih, ya. saya kalau lagi parkir di tempat manapun gitu, walaupun saya tahu saya artis gitu Pak, saya membayarnya tidak dengan uang Pak, Oh hebat kamu berarti. Ngasihnya apa? kuaci, Oh kuaci. terima kuaci. Terima kasih. Ya, ya. Terima Ya. kasih. Terima kuaci. Ya, makasih, Aduh. Pak Denny, Iya udah iya digubris. iya. Kalau calon tong ngelihat artis-artis yang mencoba untuk eksis dengan membuat beberapa berita-berita yang seolah-olah dibuat-buat lah. Gimana? Saya kurang setuju. Kurang setuju? Ya. Oke, terima kasih. Pak orang ngomong belum beres. Enggak, udah beres kok. Udah beres. Udah. Dia cuma gitu doang, tidak Iya. setuju gitu. Saya tidak setuju. Iya. Kalau saya melihat memang ada beberapa artis Iya. yang melakukan itu, Mm. istilahnya itu adalah publicity stunt.
Dia melakukan segala sesuatu yang membuat orang memandang, Iya, harus memperhatikan. terlihat. Meskipun itu adalah semua hasil rekayasa. Betul, bisa aja seperti Gitu. itu ya. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa itu adalah sebuah bentuk trik dan strategi marketing. Iya betul, lebih Jadi ke ya- arah ya sana. Betul, ke arah sana. Jadi ya dilakukan silahkan, nggak juga silahkan gitu Betul. kan. Ya. Cuman saya sih melihat efek dari orang-orang Kang yang menontonnya. Heeh. Ada yang menelan bulat-bulat. Ya, karena tidak semuanya Tidak sama. semuanya level pendidikannya sama. Ada Iya. yang menganggap itu bahan bercandaan. Gitu. Ada yang terinspirasi. Nah itu efeknya beda-beda. Takutnya yang menelan bulat-bulat ini yang gampang terpengaruh, yang masih labil gitu. Pak, Ya, saya boleh ngomong? boleh. Maka saran saya ada 2 hal yang ingin saya sarankan ya. Ya, Makanya kita nggak boleh bid'ah seperti itu. Fitnah. fitnah, bid'ah maksudnya Nggak berlebihan. berprasangka buruk, Anda menilai karena nggak kenal, nggak tahu latar belakangnya, dia kaya tiba-tiba Anda berprasangka Suzon buruk. kalau Hah? berprasangka buruk. Oh, Suzon, suzon. kenapa Oke bid'ah? lah, Anda beda-bedain sih suzon sama bid'ah. Ya bid'ah itu berlebihan. Ah, iya. Ya Beda itu. lagi, Pak. Iya. Anda Ini dia ngomong berprasangka. salah, Bapak betulin nih. Ya udah. Itu jadi masalah nih. Intinya. Nah ini mulai suzon nih sama saya nih. Benar terus? Artinya begini, menurut saya, satu, jangan berprasangka buruk. Yang kedua, siap. Ketika sudah jadi artis ngetop, semua ada masanya. Berhenti, Iya. harus siap. Iya. Ini bukan hanya artis, bukan hanya public figure Semua yang juga bersifat sama, ya. di dunia entertain, jabatan dan semuanya. Siap itu penting. Yang saya sesalkan itu bukan saya sesalkan. Yang saya maksudkan nih, kalau memang Anda sudah kaya, punya kemampuan karena profesi Anda bisa beli semua yang serba mahal, silakan, nggak ada yang melarang. Iya. Nah, ada 4 hal yang bisa dilakukan supaya kita siap. Yang ketiga. Yang ketiga A, Oh, oke. yang pertama S, kedua S. I, Oh. terakhir P. Loh itu Kalau apa? Anda punya S, I, A, P, saya yakin Anda siap. Berarti S-nya siapnya. S-nya itu apa? Huruf. Ya iya siap. Lo kan ada 4 katanya. Lah ya harus ada S, I, A, P itu baru bisa siap. Dieja Lo Pak, gimana dieja. itu dieja? Dieja, iya Loh yang Pak. bilang ini singkatan juga siapa? Anda itu kalau... Kapan? Kalau Anda pengen siap harus ada 4A. Ya kan? 4 hal. S, I, A, P. Apalagi? Ya maksud saya tuh, udahlah. Anda jangan suuzon sama saya. Mungkin contohnya Pak Jarwo ini. Pak Jarwo kan seorang seleb 88. Waktu Salap. enggak mulai terserang gatal-gatalnya tuh kan. Kalau koreng tuh, Pak. Iya salep korek. Makanya saya tanya, apakah karena di Condet emang banjir enggak kan ya Pak ya? Enggak. Jauh dari banjir, Pak. Enggak Oh, dari- banjir, Pak. Cuman dia tinggalnya pas di kali. Oh, pas dikali. Oh, saya ikan sapu-sapu apa? Ya bukan. Pertanyaan yang berbobot kenapa Enggak, sih? saya maksudnya saya mau tanya, Bapak sebagai seleb, apakah Bapak mempersiapkan enggak untuk tetap eksis dengan di dunia maya, sosmed seperti itu? Hidup saya itu mengalir seperti air, Pak Denny. Oh, harus jadi diarahkan. keluar, flash, Siram. hilang gitu. Pak Jarwo, aku butuh P3K. Kenapa butuh P3K? Pertolongan pertama pada ketidaklucuan. Oke, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai eksis atau bokis atau nggak eksis tapi realistis. Ini pilihannya sebenarnya mau eksis tapi bokis atau nggak eksis tapi realistis. Kalau Cipan memilih yang mana? Nggak eksis tapi realistis. Realistis. Jadi Nggak capek Pak hidup. Karena menurut aku kalau kita bohong pasti tambelannya akan banyak gitu di ujungnya. betul. Keluar dananya malah lebih, mendingan santai-santai aja, realistis, nggak eksis, bodo amat. Tapi duit ngalir nggak Pak? Bisa aja Betul. kalau dia memang sekarang lagi eksis bicara seperti itu. Iya. Tapi kalau udah nggak eksis mungkin Enggak, Bisa saya aja nggak dia mau. mengandalkan kebokisannya. Cara Iya. ngapain saya ngandelin kebokisan saya? Mungkin saja. Enggak mau mungkin. saya. Kamu Karena kan punya Bapak- manajemen juga. Karena ibu di sana. sekarang sudah eksis. Ih, Buktinya ibu ada di warung soto yang digituin ngagetin saya tuh, Pak. Soto gebrak. Lo di mana ada emang apa dia? hubungan? Ada foto. Oh, foto.
Itu kan fotonya di fotonya- soto gebrak ada. Oh, Ya itu kan saya makan. Makan di Pak. situ, Makan mereka di situ. Masa di kolong meja makan, Pak? kucing kali, Meng. Ya fotonya ada di kolong meja. Oh, di kolong dia ada di meja? kolong meja. Iya. Nyamperin Pak Jarwo lagi ngambil tumpahan-tumpahan soto. Wah sadis benar Pak Denny. Kebayang kuah soto masih diambilin. Gawat pakai diceritain. Nah, tapi kalau sekarang nih Cipan udah berapa lama menjalani hidup sebagai seorang artis ini di dunia hiburan? Aku tuh sebenarnya mulai dari penyiar radio, Pak. Dari tahun 2002. Kalau Pak Jarwo udah berapa lama Pak Jarwo hidup di dunia hiburan ini? Saya dari tahun 1985. Bohong. Itu kata komen katanya waktu ulang tahunnya Gajah Mada. Firaun, Pak Jarwo jadi MC. Bener, Meng? Waktu Firaun ulang tahun katanya dia nge-MC. Enggak, dia nggak diundang, Pak. Oh, nggak diundang? Saya Jarang bawa kado. Pilihannya mana Pak Jarwo? Mending eksis tapi bokis atau gak eksis tapi realistis? Ya hidup saya realistis saja Pak Denny. Apa yang ada sudah dijalanin aja. Betul. Bersyukurlah Secukupnya sudah bersyukur 31 gitu tahun. aja. Betul, saya masih Sudah tetap luar ada, biasa. Iya, saya tetap betul. diterima oleh masyarakat. Iya, amin, amin. Dengan kelucuan-kelucuan yang saya bikin. Iya, iya, iya. Saya terima itu Pak Denny. Iya, betul itu. Alhamdulillah masyarakat masih senang Iya. dengan Pak Jarwo tuh punya ciri khas dia itu. Beliau ini kalau di sini dia seperti ini perannya, tetapi kalau di sinetron dia bisa berubah menjadi orang tua yang sangat bijaksana. aktor harus seperti itu Pak Denny. Nah, dia itu bisa menempatkan di mana dia diperlukan. Luar biasa. Kalau Ronald, Saya baru tumben sama Bapak. kenapa? Tumben nyari ngangkat-ngangkat dia, Pak. Bapak udah kasih duit ceban. Enggak. Lu mah, lu tadi lihat ya dia pas nyanyi gini. Ya kasihnya. iyalah, apalagi Bapak nggak ada kata-kata untuk mengangkatnya. Seumur hidup saya baru melihat dan saya baru mendengar. Iya tadi. Ada itu. apa ini? Ini lama-lama saya sedot Anda. Emang saya sum-sum. Kalau Ronald udah berapa lama Ronald di dunia hiburan ini? 99 mulai siaran, masuk TV 2004. 2004 ya, hampir sama Cipan lah ya. Ya, Sekitar seperti jalurnya juga sama ya Ci ya, radio dulu terus TV 2004 gitu. Biasanya rata-rata juga radio, karena Pak Jarwo juga pernah di radio ya kalau nggak salah ya. Di Pernah SK waktu dulu itu. ya. Iya, Radio itu SK. saya yang bukain Pak, baru dia keluar dari radio. Bukannya dia di dalam kekunci, bukan. Dia pernah kerja di radio jadi siaran, Meng. Iya. Ya sama Iya. dia juga itu. Bohong Iya. Pak. Bohong. Nah, saya siaran pagi Pak. Jam 6 sampai jam 10. Dia jam 2 pas habis. Pas selesai ya. Iya. Apa yang dirasain Nal melihat perkembangan yang sekarang banyak juga artis-artis muda. Kalau saya sih menjalani hidup ini ya, apapun itu termasuk dalam pekerjaan cuma satu sih, jujur. Ya, betul. Mencoba jujur dalam berkarya. Acara TV saya tidak banyak, Iya, tapi acara yang ada saya yang saya cintai acara itu sepenuh hati. iya. Termasuk ILK. Hmm, Ini acara TV saya cuma satu ILK. Kenapa? Karena saya cinta acara ini. Dan kebetulan tidak ada acara lain yang nawarin. Oh, itu baru butuh. Itu butuh. Lu salah. Itu butuh namanya. Tapi bener kan? Iya, betul. Ini silakan Sekali ada di tempat lain digantiin orang Pak Denny. Oh iya. Iya, Pernah kasihan. digantiin tukul ya. Kasihan ya. Nggak, tapi ini bener Kang Denny. Ini kisah nyata. Iya. Mau terdengar lebay silahkan. Saya Mm-mm. menolak 7 judul sinetron stripping. Kenapa? Saya merasa belum di situ jiwa saya. Iya, belum ada panggilannya. Belum, betul. Belum terpanggil. Kalaupun saya ngambil sinetron, artinya saya tidak jujur sama diri saya. Iya. Saya harus suka dulu sama sebuah pekerjaan baru saya akan lakukan. Kalau mikir uangnya cepat kaya, Kang Betul, sinetron. Cuman iya. saya Stripping belum gitu kan. ya, saya belum ngasih hati saya. Itu jadi saya namanya belum kamu itu. seniman. Kamu lebih memberikan vitamin ke dalam hati kamu dibanding Ya. dengan vitamin untuk ya yang kemewahan-kemewahan yang sebenarnya Betul. kadang-kadang semuanya itu bisa hilang dalam sekejap saja. Jadi kamu menikmati. Itu orang-orang menikmati. kaya itu harus seperti itu. Ya mungkin saya tidak sekaya orang lain materi, tapi saya yakin saya mah orangnya kaya hati. Iya. Amin, amin. Karena satu Kang yang saya ingat tentang jujur, kenapa sebisa mungkin seberat apapun saya mencoba jujur dalam kehidupan. Karena jujur bisa memberi kita 3 hal. Iya. Yang ketiga? Yang dari satu atau Oh, dari satu. Oke. Biasa. jujur bisa Biasanya memberi orangnya. kita 3 hal. Dari satu dulu. Iya, dari satu. Ya, jujur bisa memberi kita 3 hal dalam hidup.
Apa? Kepercayaan, Mm-mm. cinta, rasa hormat. Iya betul. Dan memang kejujuran adalah senjata. Namanya senjata untuk kita bawa ke akhirat nanti. Amin. Iya, itu yang membuat kita selamat di dunia. Kalau Us, Ah, berapa tahun Us meniti karirnya ini? saya dari pemain basket, Mm-mm. terus jadi penyiar radio 2010. Terus Di televisi kamu udah berapa tahun berarti? 2013 Pak. 2013, jadi baru 3 tahunan tiga lah ya. tahun lah itu saya paling Perjalanannya junior. ini ya. Masih panjang lah perjalanan kamu ya. Insya Allah Pak. Ya. Harus tetap belajar berarti ya Us Ya, ya. jadi Ya saya- paling 3 tahun lagi lah. Yeah, sisa umur situ dibawa-bawa. Emang ketua Paski 3 tahun. Ya Pak, jadi saya juga lebih milih untuk jujur saja. Jadi dibanding- jujur aja ya? Iya, karena Realistis berarti. karena saya percaya kita sebagai manusia tidak akan pernah capek jujur, tapi kita bakal capek untuk berbohong Pak. Iya betul, karena Gitu. kebohongan akan dibarengi dengan kebohongan Kebohongan yang lainnya. lainnya. Mbak Berta, ini untuk artis apakah memang kebohongan itu perlu atau drama itu perlu untuk supaya masih dia tetap eksis atau sebenarnya seharusnya ya sudah aja, biasa aja gitu? Kalau untuk artis sih mungkin itu bagian dari showbiz ya. Jadi itu mungkin agak susah untuk dianalisa Ya. karena itu merupakan celeb culture. Tapi secara universal, tips saya cuman satu, Ya. hafalkan 3P. 3P itu, P yang ketiga. pertama, Oh, oke, maaf. P yang pertama percaya diri. Yang kedua Yang satu percaya diri, yang kedua puas pada lingkungan sosial. Jadi puas pada kehidupan sosial yang real. ya Itu ya, kenyataan puas, yang dia hadapi ini ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah positive mental attitude. Itu banyak banget di positive mental attitude. Ya jujur, jangan Ya, betul. manipulatif, jangan kecanduan karena teknologi itu fungsikan untuk membantu komunikasi aja, bukan sebagai ajang untuk kita mencandu sehingga punya virtual friendship di situ yang sebenarnya itu memuaskan agak ada nggak real gitu Ya, ya. Jadi masih ada 3P itu drama-dramanya aja. ya. Kang Maman, waktunya silakan. Manipulasi data dan dramatisasi fakta palsu di media sosial tak cuma terjadi di Indonesia. Sebuah survei di beberapa negara Eropa mulai dari Inggris, Spanyol, Prancis sampai Italia kepada responden berusia 16 sampai 54 tahun menemukan fakta. Setengah dari populasi masyarakat Inggris kerap bergonta-ganti profile picture di medsos. Alasannya ingin tetap update. Sebagian dari mereka ingin memperlihatkan foto profil mereka yang diambil di tempat-tempat mewah. Kenyataannya, mereka jujur mengakui tidak mengambil foto tersebut di tempat mewah. Selain itu, sekitar 75% orang Inggris mengakui bahwa mereka memang menilai teman-temannya berdasarkan postingan yang mereka unggah di Facebook, Instagram, atau Snapchat. Dari sekitar 1.000 responden orang Inggris, 52% dari mereka membeberkan bahwa postingan yang mereka unggah di medsos, baik makanan, barang, dan tempat mewah, merupakan gambar yang mereka ambil dari internet untuk satu tujuan, membuat teman dan keluarga iri. Senada dengan Berta Sekunda tadi, psikolog Joe Hemming melihat fenomena ini mengatakan, hal tersebut bisa terjadi atas dasar tendensi penggunanya yang dikendalikan oleh rasa gengsi yang berlebihan. Karena tak mampu, mereka hanya membayangkan saja mengenakan barang-barang mewah atau makan di tempat mewah. Akibatnya mereka terpaksa memalsukan kondisi mereka dengan mengambil foto-foto yang beredar di medsos. Kami malam ini mengambil kesimpulan, daripada bikin sensasi dengan mendramatisasi fakta palsu yang jelas-jelas tak pasti dan basi, lebih baik berprestasi demi eksistensi diri yang pasti. Dusta cuma jadi pembawa nestapa dan nista. Jujur, kata Kang Denny, akan menjadi pembawa mujur di dunia dan di akhirat. Jadi lebih baik jadi orang biasa di dunia nyata yang realistis daripada jadi pusat perhatian massa namun bergelimang dusta di dunia maya yang bokis. Sensasi, basi, prestasi, pasti. Iya, terima kasih Kang Maman.